Pada umumnya, pembangunan jalur kereta api di Indonesia pada masa kolonial Belanda tidak lepas dari kepentingan pemerintahan pada masa itu, yaitu untuk memudahkan angkutan komoditas ekspor hasil dari tanam paksa. Sebelumnya, memang ada perdebatan di kalangan pemerintah sendiri mengenai beberapa penting pembangunan jalur kereta api di Hindia Belanda. Hal itu dapat diamati pada penyelenggaraan angkutan kereta api pertama kali di lintas Semarang. Forstenlanden Willem I, Jawa Tengah pada tahun 1868. Pada pembangunan jalur kereta api pertama Hindia Belanda itu justru dilakukan oleh perusahaan swasta Nederland Indische Spoorwegmaatschappij bagi pemerintah kolonial. Alasannya biaya pembangunan yang mahal merupakan alasan utama, sehingga beresiko akan menyedot banyak anggaran dari negara. Wilayah pemberi konsesi pun awalnya terbatas pada sekitar Semarang, Ambarawa, Surakarta, karena menurut pertimbangan militer itu cukup strategis, yaitu untuk mendukung pergerakan tentara kolonial Belanda. Hal itu menjadi penting apabila terjadi pemberontakan kembali di wilayah kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Maka dengan mudah pemerintah kolonial menggerakkan pasukan dari Semarang dan Ambarawa. Perlu diketahui, beberapa tahun sebelumnya, pada tahun 1825 sampai 1830 di Jawa Tengah dan kawasan Forstenlanden atau wilayah Raja-Raja Jawa pernah terjadi perang antar orang-orang Keraton Yogyakarta dan sebagian dari Keraton Surakarta yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro melawan pemerintah Hindia Belanda. Konflik berdarah itu menimbulkan dampak merugikan bagi kedua belah pihak, baik dari pengikut Pangeran Diponegoro maupun dari pemerintahan kolonial. Akibat dari penanganan berlarut-larut mengakibatkan biaya perang menjadi tidak sedikit bagi pemerintah. Situasi itu ditambah kondisi keuangan negara yang belum pulih karena perang Napoleon yang meluas hingga sampai ke tanah jajahan baru saja usai. Kas dari negeri Belanda benar-benar kosong, sehingga mendorong pemerintah kolonial Belanda membuat terobosan baru menjual hasil perkebunan yang layak dijual di pasaran Eropa. Berbagai jenis tanaman bernilai ekspor dibudayakan di Hindia Belanda dalam sistem Kulturstelsels atau tanam paksa oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch sejak tahun 1830. Jadi pada dasarnya pembangunan jalur kereta api di Semarang sampai ke Surakarta dan Jogja memiliki tujuan, yaitu untuk mempermudah mobilitas tentara Kenil dan memuat hasil pertanian untuk diekspor. Dengan hasil tersebut akan membantu pemulihan dana yang habis saat dipergunakan perang Napoleon di Jawa. Pergerakan atau pelebaran tanam paksa tidak hanya terjadi di Jawa Tengah saja, khususnya tanam paksa dilakukan di Semarang dan sekitarnya. Tanaman tebu yang diprioritaskan karena tebu dianggap penghasil gula yang mampu menembus pasaran ekspor di Eropa, sehingga pemulihan kekosongan dana saat digunakan biaya perang sangat cepat. Selain tanaman tebu, tanaman jenis kopi dan karet pun menjadi sorotan yang mampu mempercepat memulihkan kekosongan dana negara saat itu. Tanam paksa diterapkan di dekat Salatiga sisi selatan Semarang, sehingga pembangunan jalur rel kereta api bisa dijadikan alasan utama untuk mobilitas daya angkut hasil perkebunan dan memudahkan operasi tentara Kenil.
Stasiun kereta api Tuntang misalnya, stasiun tersebut dibangun tidak hanya untuk memudahkan pengangkutan hasil perkebunan dan mobilitas tentara Kenil saja, melainkan stasiun Tuntang juga dipergunakan sebagai mobilitas atau daya angkut material PLTA di Injelok. Stasiun kereta api Tuntang yang dibangun pada tahun 1871 dan dioperasionalkan pada tahun 1873 silam hingga kini masih berdiri kokoh dan terawat dengan baik. Bahkan sampai saat ini stasiun yang berada di wilayah Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini masih dioperasionalkan untuk melayani kereta wisata dengan rute Ambarawa Tuntang. Stasiun kereta api Tuntang dioperasionalkan bersama dengan dibukanya jalur kereta api Ambarawa, Kabupaten Semarang, Kedung Jati, Grobogan atau Semarang. Jalur tersebut dibuka untuk kepentingan militer pemerintah kolonial Belanda dan melancarkan akses transportasi dan perdagangan daerah di sepanjang jalur kereta api tersebut. Pada masa era pemerintah kolonial Belanda, kereta api rute perjalanan Ambarawa, Kedung Jati, Semarang yang dioperasionalkan oleh Nederland Indische Spoorwegmaatschappij atau NISM juga sering mengangkut hasil perkebunan, pertanian dan hewan ternak dari Kedung Jati serta daerah sekitarnya yang dibawa ke Ambarawa. Selain itu juga menjadi moda transportasi darat yang paling populer. Dilihat secara fisik bangunan, stasiun kereta api Tuntang memang bertipe kecil. Namun saat itu, stasiun Tuntang memiliki peranan penting dalam sektor perdagangan dan moda transportasi darat, khususnya menuju ke Salatiga. Sebab kala itu banyak orang Belanda yang tinggal di Salatiga dan di kota ini tidak dilalui jalur rel kereta api. Sehingga untuk menuju Semarang dan daerah lain, orang Belanda yang tinggal di Salatiga harus ke Tuntang terlebih dahulu, kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kereta api. Selain itu, stasiun kereta api tersebut dibangun untuk kepentingan militer. Pengiriman senjata dan tentara Belanda dari Ambarawa ke Semarang atau sebaliknya menggunakan transportasi kereta api. Setelah Indonesia merdeka dan pemerintah kolonial Belanda meninggalkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, operasional kereta api jurusan Ambarawa Kedung Jati Semarang diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya, stasiun kereta api Tuntang difungsikan untuk kereta api reguler dengan rute perjalanan Ambarawa Kedung Jati Semarang.
Keramaian moda transportasi itu berlangsung hingga tahun 1970-an. Akhirnya operasi pada jalur kereta api Ambarawa, Kedung Jati pada tahun itu ditutup lantaran kalah persaingan dengan moda transportasi darat lainnya. Kemudian pada tahun 2002, jalur kereta api tersebut dibuka kembali untuk melayani perjalanan wisata hingga sekarang. Namun rutenya hanya Ambarawa ke Tuntang. Sumber artikel ini telah diterbitkan dari halaman sindonews.com. Jaringan stasiun Tuntang menghubungkan antara Ambarawa, Tuntang, Beringin, dan Kedung Jati. Meskipun terbilang stasiun kecil, namun stasiun Tuntang berperan penting dalam bidang pengangkutan produk perkebunan. Pengiriman beberapa hasil perkebunan seperti karet, gula, dan coklat, kopi dibawa menuju Ambarawa lewat stasiun Tuntang. Stasiun Tuntang mulai beroperasi pada tanggal 21 Mei 1973 bersama dengan dibukanya jalur Kedung Jati ke Ambarawa. Namun bangunan yang kita lihat sekarang berasal dari 1905 ketika Nederland-Indische Spoorwegmaatschappij melakukan pembangunan stasiun-stasiun baru. Arsitektur stasiun Tuntang mirip sekali dengan arsitektur stasiun Beringin yang juga berada di jalur Kedung Jati, Ambarawa. Keduanya mempunyai gaya arsitektur yang dijuluki Chalet Nice. Diperkenalkan NIS pada rancangan stasiun baru dibangun pada awal abad 20. Kota Salatiga pada tahun 1917 ditetapkan sebagai State Gemeente yang banyak dihuni orang-orang Belanda. Karena Salatiga sendiri tak dilalui jalur kereta api, maka stasiun Tuntang dulu adalah stasiun yang melayani kota itu. Untuk menghubungkan kota Salatiga dengan stasiun Tuntang, NIS mengoperasikan layanan bus pada tahun 1921 diambil alih perusahaan swasta Esto, RT Salatiga Sea Transport Onderneming, yang didirikan Kwa Chuan Ing. Tidak begitu banyak tentang kisah sejarah pembangunan jalur kereta api Kedung Jati Ambarawa. Selain untuk perdagangan hasil perkebunan dan operasi militer tentara Kenil, bangunan stasiun kereta api ini masih terjaga dan terawat keasliannya. Nantikan hasil eksplor stasiun Beringin, stasiun Gogodalem, stasiun Tempuran, dan kemungkinan sampai ke stasiun Kedung Jati.